Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih sahabat ini semua dimanapun berada ya, yang hari ini sedang asik atau sedang berinteraksi, berkolaborasi, bekerja ya, home sharing, PCA dan lain sebagainya. Pastikan hari ini Bapak Ibu sekalian sehat selalu ya, dikarenakan ya hari ini kita sudah banyak melalui berbagai macam masa, berbagai macam kondisi yang pastinya kalau Bapak Ibu sekalian rutin konsumsi produk HNI pastinya akan selalu sehat ya. Insya Allah, biiznillah. Insya Allah. Ya, pastikan Bapak Ibu sekalian selalu hadirkan produk HNI di rumah-rumah Anda. Ya, pastikan seluruh keluarga juga mengkonsumsi, jangan ada yang enggak ya. Walaupun minimal barangkali cuma konsumsi satu produk aja, sudah menjadi syiar kita ya terhadap produk halal ini. Alhamdulillah, apa kabarnya nih? Karena udah lama banget nggak ketemu ya. Saya juga udah lama nggak kesini, nggak di depan kamera, nggak di ruangan ini, apalagi di sebelah emak kita, Umi Sabil. Ya, karena sudah offline ya. Iya, karena sudah mulai normal nih ya. Iya, sudah mulai kembali bertemu langsung dengan para mitra. Betul. Nah, kali ini kita mau ada sesi terkait produk baru nih ya. Ya, yang kemarin memang sudah melanjutkan dari launching saat inaugurasi. Betul, saat launching ada di launching saat inaugurasi kemarin, dan itu juga sudah di-includekan product knowledge ini ya. Yang saya lihat itu Umi sangat kesulitan menyebut narasumber kita gitu ya, yang kita hadirkan. Profesor, doktor, bla 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 gitu ya. Umi sangat ribet, saya lihat dari wajahnya itu dan ekspresinya agak gimana gitu ya. Karena di situ nggak ada saya. Nah, kali ini alhamdulillah ya, saya hadir diundang oleh tim media bisa membersamai Umi lagi. Dan kemarin kita sudah banyak ya mengetahui saat di launching nih ya, produk ini seperti apa saja. Baru ke manfaat. Nah, kemudian dikonsumsi, maka hari ini timbul banyak keponya. Pertanyaan dari para mitra HNI yang sudah mencoba dari saat launching pertama kali produk ini keluar sampai hari ini. Nah, itu sudah kita kumpulkan pertanyaan ini ya. Betul. Kita himpun, kita gabungkan yang mirip-mirip, yang arahnya sama, kita jadikan satu, insya Allah bisa mewakili semua ya. Dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengirimkan pertanyaan, dan kami ucapkan terima kasih. Nah, langsung saja nih ya, karena kita kali ini nggak sendiri nih ya. Betul. Iyalah, saya nggak sendiri, ada Umi. Akan ada narsumnya. Ada narasumbernya, yang pastinya siapa Mi? Ini yang racik kalau masalah Mi. Iya, tapi namanya aku susah. Namanya susah. Tenang Mi, kalau masalah nama biar urusan saya gitu ya. Nama urusan saya ya. Kita akan hadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Apoteker Basuki Rahmat, Sarjana Farmasi. Beliau selaku R&D dari PT Herba Salam. Wah, pastinya ini orang yang tak percaya benar ya, karena beliau meracik dan yang memastikan setiap kandungannya nih ya. Iya, betul. Yang digunakan, yang dicampurkan, dan sampai produk ini jadi dan siap konsumsi, beliau pasti memastikan. Dia bidannya, dia juga yang hamil, yang melahirkan produk ini. Iya, luar biasa ya. Oke Mi ya, nggak usah panjang lebar Mi ya, karena kita sudah saatnya mendengarkan bukan diskusi ya, tanya jawab. Jawaban. Tanya jawaban dari pertanyaan yang sudah kita kumpulkan. Yuk kita saksikan langsung sesi berikut ini. Kita memasuki segmen tanya jawab yang akan dipandu oleh Pak Abbas. Pak Abbas yang mana saat launching produk sudah menjelaskan sebenarnya dari manfaat manja wangi. Dan pertanyaan akan dibantu oleh Pak Indra. Terus Umi Sabil ngapain? Umi Sabil di sini menemani Anda semua untuk mengawal pertanyaan ini. Silahkan Pak Indra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya Umi Sabil dan juga Pak Abbas. Ada suaranya, orangnya nggak ada. Membacakan pertanyaan ya, yang sudah kita kumpulkan dari para leader dan juga para mitra HNI. Yang pertama yaitu untuk yang sedang KB dengan tujuan menjarakkan kehamilan, bisakah konsumsi manja wangi? Yang sedang KB dengan tujuan menjarakkan kehamilan, bisakah mengkonsumsi manja wangi? Silahkan Pak Abbas. Baik, terima kasih. Pertanyaannya terkait dengan memenjarakan kehamilan. Kalau bahasanya menunda ya, menunda kehamilan. Mungkin ada beberapa faktor ibu yang menunda kehamilan. Bisa jadi ba'da sesar gitu ya, sehingga perlu ditunda supaya tidak mengganggu hasil operasinya. Nah, manja wangi ini memang didesain untuk tidak digunakan untuk menunda kehamilan ya. Yang kedua,
dikhawatirkan manja wangi ini bisa berinteraksi dengan obat-obat hormon yang menunda kehamilan. Nah, khawatir akan menjadi kontraindikasi. Baiknya tidak digunakan untuk menunda kehamilan. Nah, jadi tidak bisa menjadi fungsi alat kontrasepsi. Mungkin ada beberapa tips saya kasih untuk menunda kehamilan. Yang pertama adalah coitus interruptus. Artinya ketika suami istri bersenggama, itu dikeluarkannya bukan di dalam tubuh wanita, tapi di luar. Oke. Namanya coitus interruptus. Iya. Yang kedua, menggunakan kalender ibu. Jadi saat menstruasi, misalnya kita tahu bahwa menstruasi itu kan waktunya sebulan. Normalnya paling 30 berapa. Di situ ada masa subur. Biasanya masa suburnya diambil dibagi 2. 15 hari. Berarti 13, 14, 15 itu masa subur. Nah, kalau ingin berhubungan, itu menjelang haid aja. Misalnya di usia 28 usia hari yang sudah tidak mendekati masa yang tidak subur lagi. Ya, masa. mendekati menstruasi biasanya sel telur itu tidak bisa dibuahi. Nah, jadi di usia-usia sekitar menjelang haid. Nah, itu mungkin. jadi perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa manja wangi bukan sebagai tidak untuk dijadikan alat kontrasepsi. Ya, intinya betul. begitu ya. Ya, lanjut. Lanjut ya, ya. Pertanyaan kedua yaitu apakah manja wangi boleh dikonsumsi usia pelajar? Beliau ini bertanya usianya 14 tahun untuk mengatasi keputihan berlebihan dan haid yang tidak teratur. 14 tahun, keputihan berlebihan, haid tidak teratur, apakah boleh bisa mengkonsumsi manja wangi? Silakan Pak Abbas. Oke, pertanyaan tadi aman atau tidak? Manja wangi itu 100% komponennya berasal dari bahan alam. Jadi insya Allah aman. Dan usia menstruasi biasanya di 10 sampai 15 tahun ya. Nah, ini kan permasalahannya adalah ada masalah di keputihannya. Memang manja wangi ini dibuat untuk mengatasi keputihan ya, dengan gejala mengakibatkan rasa gatal dan bau ya. Terus keputihannya itu berwarna putih seperti putih susu ya, berlendir dan berbau, dan kadang-kadang dapat menimbulkan iritasi bispinya itu. Nah, itu boleh digunakan pada usia 14 tahun, apalagi dengan keadaan si putrinya ini mengalami keputihan yang ditandai dengan gatal dan berbau. Oke. Berlebihan ya. Ya, berapa berlebihan. dosisnya kira-kira Pak Abbas? Boleh 2 kali 2 atau 2 kali sehari 1 kapsul ya, pagi dan sore, atau bisa Pagi 1 sore 1 ya, ya, untuk ya, di betul. bawah usia 17 tahun yang memang mengalami masalah dengan keputihan. Itu lebih baik seperti itu ya, untuk mengatasi keputihan pada mungkin putrinya ya usia 14 tahun. Dan biasanya usia seperti itu sudah mengalami menstruasi ya. Iya. Jadi untuk keputihan yang berlebihan pada wanita atau gadis usia 17 ke bawah ya. Jadi 14, 15, 16, 17 bisa 1 pagi, 1 sore gitu ya Pak Abbas ya. Boleh. Lanjut Pak Indra. Lanjut pertanyaan berikutnya itu Afwan mau nanya, produk manja wangi bagus ya untuk memperbanyak ASI dan pasca bersalin? Ya, silahkan Pak Abbas. Waalaikumsalam. Sebelumnya di dalam komposisi manja wangi itu memang tidak ada herbal yang signifikan ya terhadap produksi ASI atau booster ASI gitu ya. Namun manja wangi dapat membantu mengatasi masalah keputihan pada ibu-ibu yang menyusui, biasanya suka mengalami keputihan atau pasca kehamilan, pasca melahirkan. Itu biasanya suka menghasilkan lendir keputihan. Nah, tapi saya garis bawahi lagi bahwa manja wangi tidak ada komponen juga yang signifikan terhadap ASI. Nah, mungkin nanti ke depannya juga bisa jadi masukan buat kami untuk meningkatkan membuat produk yang dapat meningkatkan ASI. Sebenarnya sudah ada Pak Abbas. Kalau saya mereferensikan dengan N-Green. Oh iya benar. Kan ada daun katuk ya. Iya, katuk. Jadi sepanjang yang saya pahami daun katuk bersifat laktasif ya. Ya, kita berikan untuk yang memang ibu menyusui dan ASI-nya bermasalah atau kurang banyak untuk bayinya, bisa mengkonsumsi N-Green. Iya. Bisa pagi 3, siang 3, sore 3. Tapi
Untuk manja wangi tidak maksudnya tidak signifikan langsung untuk memperbanyak Iya, ASI. Masalah Baik. kewanitaan aja. Iya, masalah lebih ke kewanitaan. Oke, Pak Indra, lanjut pertanyaannya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Antara Harumi dan manja wangi, kalau untuk ibu-ibu 50 tahun ke atas, baiknya minum yang mana nih, Mi? Iya, untuk usia 40-50 ke atas ya. Jelita, Mi. Hah? Jelita. Up Jelita ke atas. saya. Mana Harumi atau manja wangi? Saya lihat dulu permasalahannya ada di mana. Permasalahan ya. Kalau masalahnya di MISP-nya, itu saran kami ya bisa mengkonsumsi manja wangi terlebih dahulu ya. Ya. Nanti lihat perubahannya ya. Karena Harumi dan manja wangi ini ada perbedaannya. Kalau Harumi itu lebih mewangikan tubuh ya. Nah, kalau manja wangi ini memang target sasaran utamanya adalah masalah kewanitaan yang berkaitan dengan alat reproduksi atau alat kemaluan. Nah, ini saran saya coba Ibu lihat permasalahannya apa dulu. Kalau memang itu masalah kewanitaan bisa mengkonsumsi manja wangi. Nah, di mana manja wangi ini ada buah manjakani yang memang secara turun-temurun ya baik orang Indonesia maupun India, Arab Saudi dan Persia itu sebagian besar menggunakan manja wangi untuk membuat elastisitas vagina juga masalah V yang kering ya, MISP yang kering artinya hormon estrogennya itu dia sudah mengalami penurunan sehingga mengurangi kelembapan si MISP tersebut ya. Saya nyebutnya MISP aja ya, Mi ya. Iya. Ini akibat hormon yang sudah turun di usia sekitar 30 tahun ke atas. Nah, ini bagus. Nah, itulah nanti saran saya lihat permasalahannya dulu. Kalau masalah kewanitaan yang di alat reproduksi itu baiknya coba digunakan manja wangi. Nanti ibu sendiri akan bisa membedakan gitu. Iya. Atau mau berbarengan ya boleh-boleh saja Iya. gitu. Oke. Jadi kalau aroma tak sedap ada dari bau badan, jadi kalau bau badan menimbulkan aroma yang tidak nyaman, maka Harumi. Tetapi kalau di masalah dengan kewanitaan, jadi aroma tak sedap ada dalam keputihannya atau dalam kewanitaannya, maka gunakan manja wangi. Tapi kalau badannya juga baunya nggak sedap, kemudian terjadi keputihan yang menimbulkan aroma tidak sedap, bisa sinergikan antara manja wangi dan Harumi, begitu ya. Iya. Nah, jadi semakin banyak varian yang cocok untuk masalah-masalah wanita. Lanjut, Pak Indra. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya nih, Mi. Apakah manja wangi bisa dikonsumsi yang masih gadis? Nah, aku berasa dipertanyakan atau ikut bertanya. Buat yang masih gadis, bolehkah konsumsi manja wangi? Itu yang nonton gadis. Lanjut, Pak Abbas. Baik, masalah apakah gadis boleh mengkonsumsi manja wangi? Gak usah liatin saya bilang gadisnya, Pak Abbas. Jelita ya, Umi. Jadi gadis ini memang usianya mungkin sekitar 10 sampai 17 ya itu ya. 10 sampai 17, Nah, bolehkah konsumsi manja wangi? Itu sebenarnya boleh-boleh saja. Biasanya masalah gadis itu ketika head pertama dia akan mengalami nyeri head. Ya, senggugut ya. Atau yang dikenal dengan dysmenorrhea. Nah ini kan dia kaget gitu. Biasanya head pertama itu shock gitu ya, berdarah apa macam-macam itu kan nyeri gitu. Kadang-kadang juga sampai nyeri head juga dialami orang yang baru head atau yang sudah head juga Ya, sudah banyak mengalami. yang sudah lama head juga merasakan nyeri ketika Nah, haid. kandungan dalam manja wangi ini ada kunyit yang membantu untuk mengurangi nyeri head. Juga, Kunyit, oke. juga kayu rapat juga sebenarnya bisa digunakan Ya. untuk mengurangi nyeri. Menghilangkan nyeri. Ya, seperti yang kemarin kita bahas ya. Jadi nyeri head itu bisa ditangani juga oleh kayu rapat gitu. Nah, ini bisa yang penting dia mau minum kapsul ya. Nah, itu intinya. Kadang-kadang kan ada orang yang minum kapsul itu kadang-kadang apa ya? Merasa nggak nyaman gitu, ada yang ganjel gitu ya. Iya. Tapi itu ditanyakan lagi boleh nggak minum mau nggak minum kapsul gitu. Mungkin kalau dibuka mungkin agak pahit ya rasanya ya. Jadi kapsul itu kan untuk melindungi rasa yang kurang enak ya dari tanaman atau herbal yang mayoritas rata-rata pahit. Nah, makanya walaupun pahit tapi dia hasilnya bagus gitu. Nah,
Kalau obat enak itu namanya bukan obat, makanannya. Jadi Oke. obat itu walaupun pahit tapi hasilnya bagus. Iya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu untuk promil. Ya, Promil. sebaiknya didampingi Manjawangi kah, Mi? Ya, ketika promil program hamil, apakah Manjawangi bisa masuk menjadi resep herba untuk promil? Jadi, Silakan Pak Abbas. baik, terima kasih. Tadi Umi sudah sampaikan Manjawangi itu bisa preventif dan kuratif. Iya. Jadi kalau konsumsi untuk program hamil ya bisa aja. Bisa karena aja. Manjawangi juga menjaga kebugaran dan juga kebersihan misfi. Miss V-nya ya. Yang kedua, terus elastisitasnya juga akan memperbaiki itu. Iya. Nah ini akan menambah kepercayaan diri bagi seorang betul. istri untuk melayani Di situ suami. ya gitu letak intinya ya. Ya, Jadi dia tambah meningkatkan pede. keharmonisannya. Ya betul. Nah itu bisa aja dipakai untuk program hamil karena kan program hamil itu pasti dibutuhkan waktu untuk bersama-sama ya melakukan hubungan intim ya ini kan bagi suami istri yang mau melakukan program hamil ya terkadang maaf kadang-kadang kan laki-laki juga butuh kenyamanan ya. Ya. Jangan sampai nanti ketika dia mau berhubungan ya dia melihat sesuatu hal yang memang bagi dia nggak nyaman gitu. Iya. Sehingga dia akhirnya si pasangan tersebut kurang percaya diri. Ya, jadi Manjawangi hadir untuk menambah kenyamanan dan keharmonisan tentunya. Tapi herbalnya sendiri di dalam Manjawangi ada yang terkait Ada. dengan hormon kan? Ada. Ya, peningkatan estrogennya penambah tadi ya. estrogen ada. Oke, kunyit dan sebagainya. Oke, lanjut Pak Indra. Lanjut pertanyaan berikutnya ini Mi dan Pak Abbas. Kalau dikonsumsi bapak-bapak, wah ini laki-laki gitu ya. Kalau Apakah ada dikonsumsi efeknya? bapak-bapak, Apakah ada efeknya nih Mi? apakah ada efeknya ke arah kejantanan pria gitu? Ah. Tolong dibantu Pak Abbas jawabnya. Ayo Pak Abbas, kan ada couple-nya. Iya betul. Jadi herbal itu berbeda dengan obat-obatan kimia ya, karena di dalam herbal itu banyak senyawa-senyawa kimia bahan alam yang mana kadang-kadang fungsinya itu banyak gitu. Iya. Kalau obat-obat kimia kan dia senyawanya tunggal. Jadi targetnya cuma satu. Misalnya kalau untuk wanitaan, maka dia akan menjadi target kerjanya adalah di organ kewanitaan. Karena senyawanya Nah, tunggal. Dia akan menuju ke target kewanitaan. Sehingga kalau dia diminum ke laki-laki tidak akan berefek gitu. Iya, betul. Ya. Ya. Jadi kayak gini loh, green And green. itu kan ada katuknya. Ya, betul. Gak juga kalau Indra minum terus bisa menyusui kan Betul. gitu ya. Jadi di Jadi dalam- ya sehat aja Ya, gitu. betul. Nah, Boleh, ini herba untuk pria, ini untuk wanita. ya. Gak juga gitu kan. Enggak juga. Jadi memang USB minum terus on, terus yang berdiri apanya? Iya dong, jadi ya gak apa-apa Ya, kan betul. terus on buat Nggak perempuan kan. masalah. Yang bikin nih, yang bikin terus on, sekarang ya kan? sekarang apa boleh apa dilarang laki-laki memakan sayur katuk? Ya kan enggak. Jadi Pada- Indra nggak bakal menyusui kalau minum green 5x3 misalnya gitu. Nah terus Kan, Umi minum iya. terus yang berdiri apanya kan nggak juga. Jadi boleh. iya, Backupnya. kalau kita bikin sayur, itu kan namanya kita sedang mengekstrak ya, mengeluarkan zat aktifnya dari tanaman, sehingga yang bagus malah kuahnya ya dibandingin ampasnya ya. Iya, karena ampasnya karena ya. isinya sudah keluar semua, dia udah sudah keluar terekstrak. tuh. Nah sama tadi kalau seandainya daun katuk khusus wanita, maka laki-laki nggak boleh makan daun katuk. Nah kan. Itu, Jadi pada intinya Manjawangi Ya, boleh ya boleh untuk pria. saja. Cuman keperuntukannya. iya betul. Nah, sedangkan couple-nya terus on memang untuk pria. Dan satu lagi jamur yang pada misfi ini bukan hanya di situ aja, kadang-kadang sariawan juga dikaitkan oleh Oh iya itu. betul. Di Jadi jamur, di bukan mulut juga berarti ada. penyakit yang bersifat jamur hanya ada pada wanitanya, Nah, tapi juga bisa menular ada. ya. Iya, betul. Iya, berarti Manjawangi bisa untuk pria dan wanita terus on. Cuma kalau ada yang laki-laki ngapain minum yang wanita? Itu kan pertanyaannya. Kalau ada yang terus on ngapain? Ngapain? Ngapain Indra minum Manjawangi kalau ada terus on? Apakah biar meningkatkan hormon estrogennya Nah, nanti agar kemayu? nih pakai pink. Ya karena lagi Manjawangi Ya, gitu. benar. Oke, lanjut Pak Indra. Ini pakai pink sengaja Mi. Sengaja. Biar sengaja apa? Biar warna pink itu tidak jadi dominan perempuan. Nah gitu, aku malah ungu. Ada pinknya tuh bawah tuh ada pinknya. Baju yang kemarin lonceng
di dry clean belum diambil. Ya udah, mana ungunya? Tuh ada tuh pinknya tuh. Ngeles. Jadi couple kan? Iya. Pak Abbas atas, yang pink aku bawa. Oke, maksain. Dah biarin. Lanjut. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini udah bukan masalah daun katuk ini. Apakah manja wangi bagus dikonsumsi wanita yang sudah menopause? Maksudnya apa, Ndra? Bukan gitu maksudnya. Saya ngeliatnya ke Pak Abbas tanya gitu. Pak Abbas. Ya. Apakah manja wangi bisa dikonsumsi oleh yang itu tadi? Ya, tadi ya. Nggak seperti jelas. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu bahwa menopause itu suatu keadaan atau suatu kondisi di mana perempuan sudah atau wanita sudah tidak mengalami menstruasi lagi ya, sehingga sulit. Tapi ada yang bilang itu expired, enggak dong? Enak aja. Tapi yang namanya juga monopause ya, bukan monostop ya. Artinya masih nah, bisa. Namanya pause bisa diaktifkan lagi Oh, gitu. iya. Dia Betul. bukan berhenti ya. Monostop. Bukan monostop ya, tapi monopause ya. Nah, coba kalau namanya monostop. Kalau disebut mukaku hancur. Jangan disebut. Jadi monopause ya, bukan monostop. Bukan monostop ya. Artinya ada hormon estrogen yang dihasilkan, cuma jumlahnya menurun. Jadi semakin bertambah usianya, maka hormon estrogen itu akan menurun. Hormon estrogen ini berperan dalam mengatur siklus menstruasi, ya. Nah, selain menstruasi juga estrogen juga mengatur tentang kesehatan jantung, ya, terus menjaga supaya tekanan darah itu normal. Itu makanya ibu-ibu yang sudah menopause ya, itu biasanya tulangnya lebih rapuh, ya, dan mudah terserang stroke, ya, karena hormon ini berperan dalam menjaga kesehatan jantung, ya, terus menjaga tulang tetap bagus, ya. Nah, oleh karena itu hormon estrogen juga saya tambahkan sedikit, dia akan mempengaruhi gairah untuk melakukan seksual. Ya. Ya, dia akan turun. Nah, jadi yang sudah menopause masih ada pasangan, manja wangi bisa menjadi solusi. nah, Gitu kan Pak Abbas ya? Tapi bisa yang saya ingin katakan ini mungkin ibu dan mungkin di rumah pemirsa NI ada yang saya udah menopause tapi bisa mengalami keputihan. Nah, itu sebenarnya ada memang ada sebagian yang sudah menopause tapi mengalami keputihan. Namun kita kenali gejala keputihan tersebut. Misalnya keputihannya itu warnanya agak jernih, ya, bening, tidak berbau, itu normal-normal saja. Ya, dengan pola hidup yang sehat itu bisa, misalnya menjaga kebersihan. Yang kedua juga tidak menggunakan celana yang ketat, itu bisa. Tapi kalau menstruasinya bisa yang sampai kental, ya, warnanya seperti putih susu, ya, dan berbau, itu biasanya disebabkan oleh infeksi jamur atau bakteri atau yang dikenal dengan atrofi vagina. Nah, ini perlu diobati. Jadi orang menopause yang mengalami keputihan seperti ini boleh nih mengkonsumsi manja wangi ya, untuk mengobati keputihan tersebut. Namun ada satu lagi yang berbahaya, ya. Ketika sudah menopause mengalami keputihan yang warnanya merah kecoklatan. Nah, ini berbahaya. Artinya kita perlu waspada karena khawatir ini ada gangguan pada dinding si mispinya tersebut atau ada serviknya atau di rahimnya ada gangguan. Maka perlu dilakukan pemeriksaan. Apakah ada masalah di dinding vagina atau di serviknya. Iya. Nah, untuk mencegah itu. Ya, jadi perlu ada pemeriksaan lebih lanjut kalau keputihannya bukan lagi putih, tapi kemerahan, kecoklatan gitu ya. Tapi, kalau hanya putih masih agak normal. Tapi ada juga orang yang sudah menopause tapi gairah seksualnya ada. Nah, satu, dia tuh pede bahwa ketika berhubungan saya nggak akan hamil lagi. Itu meningkatkan kepercayaan diri sehingga dia ada gairah untuk melakukan hal itu. Ya, dia pede gitu ya karena nggak hamil. Yang kedua, dia tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi. Itu ada yang kok ada sih saya yang usia sekitar 55 atau 50 tahun dia masih ada. Itu memang ada. Makanya tadi namanya monopause ya, Mi. Menopause, bukan monostop. Kalau monostop artinya dia total nggak ada ini, nggak ada keinginan. Nah, manja wangi ya diharapkan bisa membangkitkan gairah seksual tersebut. Ya, nah ini juga dapat membantu orang-orang yang
atau perempuan yang mengalami menopause juga manja wangi ada kandungan kunyit. Kunyit ini bagus untuk memperkuat tulang-tulang bagi perempuan atau wanita yang sudah mengalami menopause. Iya. Ya. Baik. Karena hormon estrogen yang menurun, otomatis kandungan di dalam tulang akan lebih keropos. Iya. Banyak sekali pertanyaan yang menunggu jawaban. Lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu dalam meresepkan promil, ya, ini ya, manja wangi bisa gak dibarengi dengan mahkota dara? Atau harus pilih salah satunya? Silahkan Pak Abbas. Oke. Baik, ini pertanyaan memang agak sulit ya, karena terkait dengan produk lainnya. Kami tidak mengklaim lebih baik, tapi setidaknya di dalam mahkota dara kalau tidak salah ada buah manjakani juga ya. Nah, manjakani memang ada perbedaannya di situ komposisi ya. Nah, kalau saran kami mungkin pemirsa ini bisa membedakan ketika sudah konsumsi. Tapi kalau berdua itu lebih baik dibelikan terusan aja ya. Iya. Karena ada manjakani dua-duanya. Yang menentukan yang mengkonsumsi nyamannya dengan yang mana. Ya, mana nanti bisa tubuhnya yang bicara ya. Betul. Baik. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah manja wangi sama khasiat dengan mahkota dara? Oke, beberapa khasiat manja wangi memang terdapat di mahkota dara, tapi ada perbedaannya. Yang pertama di manja wangi ini ada kunyit, ya. Yang kedua juga ada kunyit dan saya lupa. Ini kayu rapat ada di mahkota dara. Ya. Ada daun sirih, ya, sehingga dia aman untuk orang-orang yang mengalami nyeri haid. Ya. Atau ada buah delima, ya. Ada buah delima. Buah delima inilah sudah dilakukan riset oleh magister mahasiswa program herbal di Universitas Indonesia. Saya kemarin baca jurnalnya bahwa buah delima ini, kulit buah delima ini ternyata bagus untuk memperbaiki tulang-tulang yang wanita yang mengalami menopause. Nah, kunyit juga bagus untuk estrogennya si perempuan itu ya. Nah, ini yang membedakan antara mahkota dara dengan manja wangi ya. Nah, itu kandungannya ada kunyit dan kulit buah delima yang bagus untuk nyeri haid, juga untuk tulang yang sudah mengalami menopause. Oke. Baik, masih banyak sekali pertanyaan. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu manja wangi bolehkah dikonsumsi oleh ibu hamil? Jikalau boleh, wanita hamil, ibu hamil mengkonsumsi manja wangi. Jika boleh, nah ada lanjutannya nih. Mohon maaf Pak Bas dan Umi. Jika boleh, saat usia berapa kandungan? Semester awal atau sudah boleh dikonsumsi atau semester akhir? Baik, di dalam manja wangi ini terdapat ekstrak kunyit, tentu berbeda dengan kunyit asam ya. Kalau ekstrak kunyit ini kan mungkin komposisi bahan kimianya lebih banyak gitu ya. Kalau kunyit asam itu hanya seduhan biasa, sehingga kemungkinan senyawa-senyawa kimia yang lain tidak tertarik pada saat proses ekstraksi. Nah, saran kami untuk semester awal ya, khawatir terhadap kita belum ada ditemukan kasus minum ini bisa bermasalah pada wanita semester awal yang mengalami yang sedang hamil. Tapi saran kami baiknya ditunda aja dulu ya. Kalau permasalahannya tidak ada ya nggak usah. Makanya normal saja dulu ya. Nanti kalau usia mungkin di usia 9 bulan atau kami khawatir ada senyawa kimia yang di dalam manja wangi tersebut. Maksud di sini kimia bahan alam ya, bukan jadi sintetis. Tepatnya tidak disarankan. Ya, takut akan merangsang nanti. Iya. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya Pak Indra. Pertanyaan berikutnya, manja wangi itu khasiatnya apa aja sih? Ya, secara gampang diingatnya tuh apa aja manfaat dari manja wangi? Ini pertanyaannya mungkin ada di brosur juga jawabannya. Iya, jadi seperti yang simpel aja Pak Abbas. mungkin masalah kewanitaan ya, membantu untuk mengatasi nyeri haid juga bisa ya, untuk keputihan yang disertai warna gatal, bau yang berat sampai menimbulkan bau.
jamur ya, betul. kemudian Kadang gatal. nyeri saat berhubungan ya. Biasanya pada usia menopause itu dia akan nyeri saat berhubungan karena pelumasnya sudah sedikit yang dihasilkan. Iya. Nah, itu bisa membantu. Nah, Jadi lebih ke permasalahan wanita yang Ya, memang betul. sering muncul. ya, namun bukan larangan laki-laki boleh konsumsi. Iya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya yaitu waktu minumnya itu kapan aja dan berapakah takaran untuk Berarti sekali ini minum? bicara dosis ya. Dosis, Waktu. betul. Silakan Pak. Kalau minumnya baiknya itu tidak satu kalau dia sedang konsumsi obat-obat kimia. Ini kalau minum ini harus banyak air nggak? Ya, boleh. Iya. Memang kalau nggak minum juga harus banyak minum air juga, Mi. Nggak, artinya kan kalau air yang hanya diminum biasa, normal. Biasanya herba-herba yang dia mengambil serap air kan harus diperbanyak. Oh, karena iya. banyak yang ginjal. bilang mengkonsumsinya habis itu gembrobios gitu, keluar keringat yang banyak. Iya. Maka perlu disarankan Betul. mungkin ada tambahan diperbanyak minum air di luar dari... Memang alat ekskresi dalam tubuh itu biasanya mengeluarkan airnya tuh dalam untuk urin ataupun keringat, Ya. sehingga cairan di dalam tubuh akan berkurang. Itu Ya. dibutuhkan minum yang agak lumayan banyak. Nah, pada manja wangi ini tidak ada kandungan yang seperti itu. Nah, maksud saya mungkin namanya bahan alam itu ada efek yang mungkin tidak ditemukan pada saat kita menelaah ya. Kadang-kadang kita inginnya A, kadang-kadang bisa dapat B gitu. Nah, ya itulah bahan alam ya. Artinya mereka tidak spesifik untuk hal-hal tertentu ya. Kadang-kadang hal yang di luar dugaan, oh ternyata minum ini malah enak gitu. Jadi itulah bahan alam. Jadi, nah kalau konsumsinya itu baiknya itu 2 kali sehari, tapi bisa karena di bahan alam itu kan dosisnya tuh berbeda-beda ya. Kadang-kadang kalau beda sama bahan kimia. Kalau bahan kimia kan memang sudah dosisnya sudah ketahuan gitu. Kalau di herbal itu kan ya boleh 2 kali 2, boleh 2 kali 1 ya. Yang penting dia tidak menimbulkan yang rasa yang tidak nyaman gitu. Misalnya dengan 2 kali 2 dia nggak nyaman gitu, kok jantung berdebar gitu. Baiknya turunkan dosisnya. Nah kalau dia nyaman ya 2 kali 2 kapsul ya. Cuma kan kalau di brosur kami nyarankan yang minimal dulu ya. Kalau dia pengen kayaknya kurang mantep nih, tambah lagi 2, boleh-boleh aja. Ya, selama tidak ada menimbulkan efek yang mungkin di luar dugaan, misalnya jantungnya berdebar, itu jangan ditambahkan dosisnya, cukup segitu aja. Nah itu ya. Yang kedua, baiknya tidak berbarengan dengan makanan. Ya. Kenapa? Kalau berbarengan makanan, takutnya dia akan berinteraksi dengan makanan tersebut. Ya. Nah, kan takutnya nanti keluarnya bareng nasi gitu. Kapsulnya akhirnya nggak tercerna, butuh waktu berapa menit untuk menghancurkan kapsul di dalam tubuh. Ya. Sekitar 5 menit kapsul baru hancur. Nah kalau nanti berbarengan nasi, ya nanti kecampur dia. Nasi itu ada protein, ada di dalam lauk pauk itu mungkin ada protein yang akan mempengaruhi bagaimana reseptor yang di dalam tubuh akan bersaing gitu. Mana nih yang harus diikat, makanan atau obat? Nah baiknya diminum 1 jam sesudah makan. Atau perut belum makan tapi perutnya nggak perih itu, boleh-boleh saja. Nah kalau sebelum makan juga boleh, karena apa? Di dalam manja wangi ini tidak ada obat yang mungkin kandungan asamnya terlalu tinggi, nggak ada. Ya. Hampir semuanya itu aman, insya Allah aman. Tuh. Baik, lanjut Pak Indra. Lanjut, Umi kok diam gitu ini responnya? Ya. Saking seriusnya ya dengan Pak Abbas. Karena kalau pertanyaan yang tadi, besok saya itu yang giliran akan jawab berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya tadi sampai itu ya. Yang berikutnya, amankah kalau konsumsi harian? Tadi sudah terjawab ya Pak Abbas ya? Iya, betul. Oke, sudah mewakili. Yang berikutnya, mulai umur berapa juga sudah tadi disampaikan ya? Iya, udah disampaikan. Oke, baik. Dan berikutnya, untuk terus on yang akan dinaikkan spek komposisinya. Kok dia tahu ya? Apa masih aman nih konsumsi para wanita, Pak Abbas? Oke. Terus on itu kan produk untuk laki-laki ya. Nah, jadi berkaitan dengan hormon testosteron. Nah, sebenarnya di perempuan juga ada hormon testosteron, cuma jumlahnya kecil, 2 sampai 6 nanogram per desiliter. Kalau laki-laki itu sampai 250 sampai 1100 nanogram per desiliter. Nah, normalnya itu sekitar 450 sampai 500 per laki-laki.
Nah makanya kalau ada mama mungkin ada perempuan yang numbuh kumis ya. Aku. Langsung ngaku. Serius. Itu menunjukkan bahwa di dalam Asli deh, tangan, kaki. Kayak penyanyi dangdut nih. Ada juga penyanyi dangdut nih. Jadi hormon testosteron ini kan Kayaknya aku kekurangan estrogen kali ya. Ketinggian testosteron. jadi hormon testosteron memang dihasilkan oleh testis. Kalau di perempuan itu dihasilkan oleh ovarium. Nah, jumlahnya kecil ya. Nah, itu membantu tapi perannya terlalu kecil juga untuk alat reproduksi. Dia hanya untuk membantu pelepasan sel telur. Nah, jadi kalau perempuan ada maaf agak tumbuh bulu atau jakun kan biasanya laki-laki ya. Itu biasanya hormon testosteronnya agak tinggi. Nah, untuk trust on, apakah boleh dikonsumsi oleh perempuan tadi? Tidak ada herbal yang spesifik untuk jenis kelamin tertentu. Dia bisa digunakan untuk apapun bisa ya. Tadi kalau sayur katuk diakui sama wanita, nanti laki-laki nggak boleh minum sayur katuk kali. Iya. Oke, cukup. Lanjut. Lanjut, pertanyaan berikutnya, apakah boleh diminum saat haid dan belum menikah, Pak Abbas? Nah, tentu permasalahan kewanitaan itu datang bukan sesudah menikah. Belum menikah pun ada permasalahan juga ya. Terutama untuk mungkin perempuan-perempuan yang punya aktivitas tinggi ya, sehingga menyebabkan kelembapan yang agak tinggi. Apalagi cuaca di Indonesia memang tergolong tropis, sehingga dapat menimbulkan kelembapan yang agak tinggi. Nah, itu kan bermasalah. Apalagi alat reproduksi ini kan tertutup dan memang tidak kelihatan ya, sehingga sulit untuk dideteksi apakah ada kelainan atau tidak ya. Nah, dia butuh dilihat dulu baru ada kelainan. Nah, ini kalau tadi pertanyaannya tadi tentang bolehkah, ini yang belum menikah itu boleh. Tapi boleh. kalau saat haid? Kalau saat haid boleh, tapi dengan catatan terkadang ya haid itu kan volume darahnya itu ada yang berbeda-beda ya. Ada yang volume darah keluarnya itu ada yang sedikit, ada yang banyak gitu kan. Atau ada yang mengucur deras agak lama gitu, lebih dari seminggu kadang-kadang. Nah, kalau minum manja wangi ya kan tujuannya untuk keputihan dan menghilangkan nyeri haid, itu nggak ada masalah dengan volume darah tidak meningkat. Misalnya sebelum minum manja wangi, volume darahnya, kalau darah haidnya itu normal. Nah, ketika minum manja wangi, nyerinya hilang, tapi volume darahnya itu nambah banyak gitu. Ini baiknya di stop dulu, yang penting nyerinya sudah hilang. Nah, kenapa kalau nyeri haid darah haid yang keluar banyak dihentikan, ini khawatir akan kekurangan darah ya, sehingga dia akan menjadi lemas ya. Tapi boleh-boleh saja kalau haidnya normal ya, volume darahnya normal. Yang kedua juga permasalahannya adalah nyeri haid atau keputihan, itu boleh-boleh saja ya. Yang penting kami diberitahu karena di dalam regulasi yang baru Perka Badan POM tahun 2015, industri farmasi harus membuat semacam dokumentasi mengenai monitoring efek samping obat tradisional atau yang disebut dengan MESOT. Supaya apa? Supaya kami bisa melakukan riset atau melakukan kajian apakah efek samping ini akan dituliskan di label. Misalnya tidak boleh digunakan pada orang yang sedang haid. Nah, itu kita beri kajian. Tapi selama ini belum ada kasus yang kami temukan ya di lapangan, mudah-mudahan nggak ada ya, yang menjadi masalah orang yang minum manja wangi pada saat haid ya. Tapi nanti kami butuh juga untuk edukasi ke para pemirsa HNI. Masih banyak pertanyaan berikutnya. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Apakah bisa untuk yang turun peranakan dan udah turun ada peranakan? Itu apa ini? Turun bro ya. Oh, itu mungkin ya, karena ada ya, betul. Naik kendaraan atau dan betul. sebagainya. Banyak hal. Dan udah ada yang masuk ke vagina habis melahirkan. Ya, memang kalau orang Jawa bilangnya turun bro. Ya, silakan kalau Pak. Dulu orang Jawa pakai apa? Diurut apa? Kalau orang Jepangnya ketedun ya. Ketedun itu turun gitu. Kalau boleh saya sarankan itu kalau tindakan, jadi tiduran telentang dengan kepala tanpa bantal. Tadi mau. Ya, kemudian Boleh. pantat apa sih namanya?
Ya, bokong. Bokongnya taruh di Iya. atas bantal, kaki naikkan Kaki ke naikkan. tembok ya. Ya. Ya, aku tadi mau ngomong pohon tahu. Bener, Mi. Kakinya naik. Berbahannya di mana kalau pohon? Kebun. Ya, sebenarnya laki-laki juga boleh, Mi. Dia mungkin Mondong habis gitu. naik Iya. motor lama. Iya. Jadi kalau mau tidur kaki naikkan sekitar 30 cm, 50 cm biar Iya, nanti betul. Jadi itu terapi yang sangat baik Ya, untuk mengembalikan posisinya agar masuk lagi. Jadi tiduran telentang, bagusnya sih Kakinya. perutnya di balur MHS Nah, ya, betul. biar ada nggak pinggang, sama pinggang juga. Kemudian kepala tanpa bantal, letakkan bokongnya di sini, naikkan kakinya ke tembok dan beberapa sambil tarik nafas. Buang pelan-pelan. Oke, untuk manja wanginya silahkan Pak Abbas. kalau dari manja wangi sih ya boleh-boleh saja ya, karena tidak ada pengaruh dengan alat reproduksinya, ini hanya turun ya alat ke mispinya tersebut. Ya boleh-boleh saja. Iya. Ya, karena di manja wangi juga ada efek-efek lain yang bagus buat si perempuan ya. Untuk antihipertensi pun juga bisa. Iya. Namun manja wangi tidak bisa menarik ya, Ya, betul. karena itu perlu tindakan. Perlu tindakan. Tadi yang sudah sampaikan Umi, jadi nggak cuma perempuan, laki-laki juga. Iya, banyak laki-laki yang mengalami yang dan bisa jatuh maling, ya. iya. Bisa di daerah Iya. di atas selangkangan atau di bawah zakarnya Iya. sehingga keluar. Turun. Baik, untuk segmen 1 pertanyaan kita dengarkan yang berikut ini, kita akan lanjut ke segmen yang kedua nanti. Baik, kita masih banyak sekali pertanyaan. Kita masuk ke segmen kedua, masih dengan segmen tanya jawab. Akan dibantu Pak Indra dan Pak Abbas siap untuk menjawab semua pertanyaan para leader, para mitra di seluruh Indonesia. Lanjut Pak Indra. Baik Umi, pertanyaan berikutnya, apakah manja wangi boleh diminum ketika masa haid sedang berlangsung? Nih Pak Abbas, Ya. silakan. Banyak pertanyaan yang sama ya, Iya, Pak sama, Abbas Pak, ya. Bu Emi. Jadi memang boleh-boleh saja karena yang penting permasalahannya jelas ya. Ada permasalahan, jangan sampai minum manja wangi nggak ada permasalahan Iya. gitu kan. Kalau nggak ada permasalahan kan bisa ada yang lain ya, kopi atau dialihkan Iya. yang lain gitu ya. Meskipun manja wangi juga Ya, preventif bisa, ya. preventif bisa. Misalnya juga di dalam manja wangi banyak tanaman-tanaman juga yang bermanfaat Ya. selain untuk masalah kewanitaan ya, Ya. bisa untuk anti hipertensi juga ya, itu bisa juga. Dan untuk yang headnya tidak teratur, Nah, betul. itu cocok sekali. Headnya tidak teratur atau 1 tahun atau 6 bulan tidak haid. Saya pernah, ini alhamdulillah ya ada manja wangi. Waktu itu ada yang konsul, haid itu saat usia mendekati balik Iya. dan haid lagi 5 tahun kemudian. Oh iya. Jadi alhamdulillah Ada. sekarang ada manja wangi yang bisa menjadi solusi buat yang tidak teratur haidnya. Gitu kan Pak Abbas ya? Bisa. Faktor yang berpengaruh terhadap ketidakaturan menstruasi biasanya faktor stres ya. Stres. Nah, itu Oke. perlu juga ditanggulangi cara penanganan stres ya. Itu bisa atau stres itu bisa mempengaruhi bagaimana hormon itu bekerja, bagaimana hormon itu diproduksi, itu bisa pengaruh. Makanya penyakit 60% sebagian besar disebabkan oleh stres. Saya mau coba nih, saya belum praktekin. Karena ada yang nanya gini, Umi aku tuh butuh banget manja wangi loh, tapi aku nggak bisa kapsul. Nah, pulang dari sini mau coba manja wangi masukin Boleh. ke kopi, rasanya kayak gimana sih? Belum pernah nyoba.
Tapi yang jelas itu nggak masalah dibuka atau Enggak, tidak. aku kan konsumsinya kapsul nih. Kalau dipecah lebih ke sepet, pahit, apa? Kalau yang Sekarang delima tuh sepet-sepet. ya delima, Kunyit sepet-sepet. kayu rapat juga Kayu agak rapat pahit. sepet-sepet. Manjawangi, manjakane Nggak terlalu, nggak ada pahit-pahitnya kuat kan? nggak kuat. Ya kalau begitu mah kayak mengkudu masuk ke ini ya, Ya, betul. kopi. Oke lah, Unik pulang dari juga. sini Mi mau coba. Tapi buat yang di rumah, coba deh Manjawangi satu masukin ke kopi kayak apa rasanya. Kalau memang Ya. rasanya nggak mengubah banget, ya buat yang nggak bisa kapsul, Ya, betul. bisa Yang penting pada saat dimasukkan itu jangan terlalu panas ya. Oke. Nunggu hangat-hangat kuku lah. Oh iya, Supaya tidak rusak dia. ya berarti memasukkannya kopi saat udah bisa diminum ya. Ya, betul. Lanjut pertanyaan berikutnya, masih banyak banget. Lanjut pertanyaan berikutnya, apakah Manjawangi boleh diminum ketika ada indikasi abortus atau spotting pada ibu hamil nih Pak Abbas? Apaan sih itu maksudnya? Iya, nggak ngerti juga. Abortus itu keguguran. Jadi dia sudah ada indikasi bahwa dia akan. Ini orang lagi keguguran, boleh nggak minum Manjawangi Iya, gitu boleh maksudnya? nggak? Oke lanjut. Jadi pertanyaan itu kan ketika ada indikasi ya. Indikasinya, artinya betul. Oh, ada dia ada indikasi. flag gitu ya, ada flag. Oh apa, flag. Maksudnya di kondisi yang sedang keguguran atau Yang biar akan. nggak jadi keguguran nih Nah, itu. arahnya. Nah, itu kalau kami itu kan nyebutnya sebagai abortus atau spotting ya. Spotting itu baiknya tidak dikonsumsi dulu karena di situ ada ekstrak kunyit ya, yang takutnya akan meneruskan. Jadi tidak disarankan bagi untuk yang sudah ada flag takut keguguran. Nah, betul. Yang Ya. kedua, dia takut ada interaksi antara obat yang diberikan oleh dokter atau apa, Nah, itu akan iya. menghambat kerja dari obat tersebut. Apalagi kalau diberikan obat penguat kandungan Ya, 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 maka betul. tidak. Ya seperti tadi di awal, Ya. apakah ibu hamil boleh konsumsi sebaiknya tidak untuk Ya, yang di semester awal, ya. triwulan pertama, triwulan kedua tidak disarankan. Triwulan terakhir pun kalau memang Ya. tidak ada yang diperlukan sekali ya tidak gitu ya. Karena itu ada Oke. kandungan ekstrak kunyit ya. Karena yang tadi saya katakan ekstrak kunyit sama kunyit asam berbeda ya. Kalau ekstrak kunyit itu lebih ke bahan intinya. Kalau itu. kunyit asam kan kunyit diiris, Diiris, asam dikasih selesai. air panas udah Selesai, senyawanya selesai. nggak semua Nggak keluar. semuanya keluar. Kalau ekstrak kan ya. Baik, Pak Indra lanjut. Lanjut ini dan Pak Abbas, pertanyaan berikutnya. Ya, kalau untuk kasus kanker serviks yang stadium lanjut, apakah Manjawangi boleh diberikan nih ke pasien tersebut? Cancer, cervix. Oke, kanker serviks ini kan salah satu penyebabnya radikal bebas ya. Radikal bebas yang bisa merusak ya sel-sel yang sehat ya, sehingga dia menjadi abnormal pertumbuhannya yang seharusnya selnya itu melakukan bunuh diri ketika masa usia matinya, dia tidak melakukan hal tersebut karena sudah terpapar radikal bebas sehingga menjadi liar pertumbuhannya, makanya disebut dengan kanker itu karena pertumbuhan yang abnormal ya. Nah, ini kan komposisi Manjawangi juga ada sebagai antioksidan yang dapat meredam radikal bebas ya. Ada kunyit ya. Kunyit itu radikal bebasnya antioksidannya cukup bagus ya. Sehingga boleh-boleh aja diminum ya. Tapi mungkin ada peran tenaga medis di situ ya, yang memang mungkin butuh supaya meredakan, jadi bersinergi gitu ya. Tidak serta-merta harus meninggalkan yang sudah diterapi dokter, tapi perlahan gitu. Oke. Ya, jadi nggak di stop langsung ya, kita tetap ada itu. Nah, minumnya dibedakan karena bisa jadi si bahan alam ini sebagai penetral dari obat-obatan kimia, karena obat-obat kimia juga penghasil radikal bebas juga ya, sehingga meredamnya bisa pakai herbal. Nah, saran saya walaupun itu lagi sedang proses pengobatan di tenaga medis, baiknya tidak ditinggalkan dulu ya, berbarengan tapi minumnya dibedakan ya. Itu mencegah terjadinya radikal bebas yang berlebihan. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, untuk anak gadis yang keputihan baik, Aduh, aku Ya. kaget anak gadis ya. saya Muhammad bisa salah baca, saya nyebut. Salah baca. Untuk anak Aku gadis. 16, awas jangan dibalik-balik ya. Iya, untuk anak gadis yang keputihan baiknya pakai Harumi atau Manjawangi, Pak Bas. Ya. Oke, baik, Manjawangi ini kan produk baru ya, jadi kita belum bisa
mengatakan atau membandingkan dengan produk yang sudah ada gitu. Nah, jika belum pernah konsumsi manja wangi, ya silakan mungkin anak gadisnya boleh mengkonsumsi dulu, nanti lihat perubahannya ya. Kami tidak bisa menilai ya mana yang bagus, mana yang tidak gitu kan. Karena ini produk baru ya, Mi. Kami juga butuh masukan, informasi terkait dengan manfaat dengan manja wangi ataupun hal-hal yang muncul di luar ekspektasi kami gitu kan. Itu perlu ini. Baik, tapi saran saya coba aja dulu konsumsi manja wangi. Tapi lihat intinya gadis boleh minum manja wangi, apalagi manja wangi memang untuk masalah kewanitaan. Jadi gadis boleh, gadis boleh, gadis boleh, dan memang untuk masalah. Kalau masalah bukan masalah aku. Jadi apalagi kalau memang boleh dibuka isinya ya, karena kapsul itu kan fungsinya untuk melindungi saja supaya dia tidak rusak ya pada saat dipasarkan atau tidak tercemar oleh mikroba dan lain-lain. Dilindungi terus melindungi rasa yang tidak enak gitu. Itu kan tujuan kapsul itu, bukan yang lain-lain coba itu. Ya, tujuan kapsul adalah biar memudahkan ya, betul. Untuk karena di dalam mengkonsumsi. Di dalam teknologi farmasi ada masing-masing fungsi kapsul ya. Ada yang fungsinya memang supaya dia bekerja di target tertentu, maka dia tidak boleh hancur di usus. Mungkin hancurnya di lambung atau mana. Itu banyak sediaan kapsul yang memang fungsinya nggak cuma melindungi rasa. Jadi ada macam-macam. Ada tujuan tertentu dari Tapi kapsul kami itu. di sini tidak tidak tujuan lain, hanya melindungi rasa yang tidak enak aja. Jadi si konsumen nyaman gitu. Iya. Jadi kayak herba rasa pahit di kapsul. Betul. Biar tidak pecah rasanya di mulut ya. Betul. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Adakah kontraindikasi manja wangi? Nah, jikalau ada, siapa sajakah mereka nih, Pak Abbas? Manja wangi. Kontraindikasi pada bahan yang ada pada manja wangi ini sampai sekarang saya belum menemukan ya. Belum menemukan. Ya, kontraindikasi maksudnya yang ada di dalam kandungan manja wangi. Antar daun kandungan sirih, itu ya. Daun sirih, manjakani dan lain-lainnya itu belum. Antar komposisi herbalnya. Namun saya sarankan tadi kalau konsumsi manja wangi baiknya tidak berbarengan dengan obat-obatan kimia. Kalau memang dia lagi konsumsi yang itu. Yang kedua, tidak berbarengan juga dengan makanan ya. Ya, jadi supaya agar tidak tergulung makanan dan terbuang. Ya, ini kan namanya kontra ya, berlawanan dengan indikasi. Nah, takutnya nanti kalau berbarengan dengan obat-obatan kimia, obat kimia itu yang seharusnya menjadi efek, dia akan menjadi toksik karena adanya interaksi ini. Atau sebaliknya, obatan kimia ini mempengaruhi si herbal tersebut menjadi toksik. Nah, jadi kalau sebelum makan 1 jam herbalnya, kalau ada obat yang harus dikonsumsi 1 jam setelah makan. Jadi tidak berbarengan. Tidak bersamaan, tidak berbarengan. Baik, lanjut. Masih ada pertanyaan, Pak Indra? Masih ada 2. Oke, masih 2 pertanyaan lagi. Masih ada 2 lusin maksudnya, Mi? 2 lusin. Iya. 2 lagi nih, Umi dan Pak Abbas. Adakah kontraindikasi, tadi sudah ya. Bolehkah manja wangi diminum setiap hari jika tidak Bolehkah manja wangi rutin? Apakah tidak berisiko terjadi kekeringan pada daerah area misfi? Apakah jadi kemarau? Kekeringan. Lanjut Pak Ibas. Jadi faktor kekeringan pada misfi tersebut bukan juga dipengaruhi oleh obat, tapi bisa dipengaruhi oleh faktor usia ya. Usia, Indra. usia. Jadi kekeringan itu bukan faktor, tapi faktor usia. Faktor U ini, bukan umur. Pada wanita yang sudah berumur 30 tahun itu hormon estrogennya akan berkurang 1%. Tuh, 30 tahun berkurang 1. Lah aku 30 kali 2 terus gimana tuh? Tapi tenang, Mi, itu kan menopause ya. Itu kan menopause, bukan menostop. Artinya masih bisa ya, tadi yang ada orang yang sudah menopause tapi keinginan untuk melakukan hubungan itu tinggi. Kenapa? Dia pede karena ya saya nggak hamil lagi gitu kan. Yang kedua, saya nggak perlu menggunakan alat kontrasepsi, jadi pede dia. Jadi kepedeannya itu bisa meningkatkan
hormonnya. Nah, makanya nggak usah stres ya kan. Kalau stres malah nanti hormon itu akan terus berkurang. Hormon Ada gangguan estrogen pada ini hormon. bermanfaat sekali bagi tubuh ya. Selain untuk meningkatkan libido, dia juga bermanfaat untuk jantung, tulang, kulit ya. Jadi orang-orang yang sudah estrogennya berkurang itu kulitnya lebih tipis ya, lebih mengkerut ya. Iya. Nah itu perlu kurang seger lah bahasanya. Iya. Nah sebaiknya kalau ini yang tadi dikonsumsi sehari-hari ya jika tidak terjadi masalah ya nggak ada masalah dengan kewanitaan ya mungkin bisa dialihkan ke yang lain ya Mia. Iya. Walaupun bisa tadi preventif ya tapi Iya. mungkin ada yang nikmat seperti mungkin centella atau kopi atau lain-lain gitu ya. Tapi bisa juga Bisa untuk diselang-seling preventif. ya. Iya bisa boleh. Oke. Tapi yang jelas kalau setiap hari ya, kalau setiap hari kan artinya ada herbal-herbal yang lain yang mungkin Iya. kopi lebih nyaman, lebih enak ya diseduh. Bisa selang-seling dengan Bisa. N-Green, Iya. selang-seling dengan kopi ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya udah cukup, Mi. Hah? Sudah cukup pertanyaan. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dan memang nggak Ini yang terakhir. setiap pertanyaan di grup pertanyaan itu kita jawab ya karena kita rekap yang sama kita satukan. Terima kasih sahabat semua yang sudah mengirim pertanyaan. Jadi nanti kalau ada produk baru lagi Umi Sabil akan menggalang pertanyaan untuk menjadi bahan jawaban mengenai produk yang di launching. Terima kasih Pak Abbas atas waktunya telah menjawab semua pertanyaan dari leader dan mitra HNI. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak terasa ya, karena kita tadi sudah mendengarkan diskusi dan juga tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih ya. Yang sangat seru. Seru banget pastinya, walaupun ada suara gaib nih ya di belakang sana ya. Tapi ya itu cukup membantu ya, karena kalau Umi suruh baca, keder Uminya nanti ya. Nah, alhamdulillah. Jadi pinjem mata. Pinjem mata dan pinjam suara ya. Pinjem suara. Nah, pastinya tadi sudah dibacakan semua pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan pertanyaan Bapak Ibu sekalian sudah ada yang terjawab, terwakili ya, karena kita sudah mencoba menghimpun dan menyatukan semua pertanyaan yang masuk. Jangan sangat banyak nih ya. Banyak sekali. Baru ini pertanyaan dari sebuah produk sebanyak itu. Oh, luar biasa ya. Tandanya responnya positif nih ya, dari produk ini, dan pastikan mudah-mudahan produk ini juga menjadi produk favorit Anda semua ya, pasti bagi para wanita tentunya, para ibu, para gadis boleh disebut ini ya? Boleh. Boleh ya. Jelita juga boleh jelita. Jelang 50 tahun. Iya. Aku udah lewat. Ya, yang penting, tapi baru 16 kok. yang penting itu wanita. Jadi karena produk ini kita khususkan untuk para wanita di sana nih ya. Yang hebat-hebat, yang pastinya. Walaupun tadi dibilang prianya juga boleh. Pria boleh ya, karena. Tapi khususnya Manjawang ini wanita. Betul. Jadi yang Bapak minggir dulu deh. Ya, terus on dulu udah habisin. dengan terus on. Iya, terus on dulu udah habisin Mi ya. Baru ada Manjawangi ya. Oke, alhamdulillah Mi, tak terasa sudah di penghujung acara. Terjawab semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan puas gitu ya. Bapak Ibu sekalian puas, dan pastikan jangan kapok nanya lagi ya. Ya. Karena mohon maaf kalau misalnya memang kiranya pertanyaan ada yang tidak kami bacakan ya. Itulah kekurangan kami, dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di sesi ataupun acara berikutnya Mi ya. Ya. Masih bersama Umi Sabil. Launching produk berikut. Launching produk, karena masih banyak nih. Boleh kasih bocoran nih? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Kayak film ya, iya. Kayak film ini, sutradara apa produser ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya Indra Permana dan juga Umi Sabil. Mohon pamit sekali lagi. Terima kasih Umi Sabil atas waktunya. Ya, terima kasih juga atas pertanyaan yang terkumpul semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu nih ya.
semuanya sehat. Amin. Selamat beraktivitas. Amin. Terima kasih Umi Sabil. Oke Bapak Ibu sekalian, saatnya kita pamit dan terima kasih dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, tim media yang ada di belakang layar, dan saya Indra Permana mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini, dan pastikan Bapak Ibu sekalian terus semangat, pastikan prestasi Anda juga ditingkatkan dengan bagaimana konsumsi produk Anda di rumah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.